Aduh, saya di sini akan sharing kembali ya. Ini tuh topik yang menurut saya sangat apa ya, bagus gitu ya. Yaitu tentang banyak hal yang dikhawatirkan oleh anak muda gitu ya, di usia muda gitu ya. Khawatir secara berlebihan gitu ya. Mungkin ini akan saya upload di channel YouTube saya juga gitu ya. Tujuannya mungkin supaya saya juga bisa nonton ulang videonya gitu ya. Nah, saya di sini sedikit ngerangkum aja. Kurang lebih mungkin ada 7 sub point gitu ya yang akan saya utarakan di video ini ya. Gitu ya. Terkait tentang kekhawatiran di usia muda ya. Yang pertama itu mungkin adalah tentunya masa depan ya. Masa depan dan karir. Kalau kita bicara tentang masa depan, ya pasti sebagai anak muda kita pasti terikat dengan karir ya, dan gak mungkin terpisahkan gitu ya. Nah, masa depan dan karir ini yang mungkin juga banyak dikhawatirkan oleh anak di usia muda sekarang. Yang pertama itu mungkin karena takut gak sukses ya, basic aja. Takut gak sukses gitu ya. Bingung mau jadi apa. Kalau yang mau kuliah mungkin bingung pilih jurusan. Kalau yang sudah lulus kuliah mungkin bingung, khawatir salah pilih pekerjaan atau bahkan gak dapet pekerjaan ya. Kalau yang udah kerja mungkin bisa jadi cemas soal persaingan pekerjaan yang makin ketat ya. Yang kedua mungkin kondisi ekonomi ya, karena biaya hidup yang semakin mahal gitu ya, inflasi yang terus menerus. Khawatir nggak bisa mandiri secara finansial sih nanti gitu ya. Itu yang dirasakan di usia-usia sekarang ya. Terus juga mungkin karena poin ketiganya, tekanan sosial ya, tekanan sosial gitu ya. Kalau tekanan sosial kan berarti ada ekspektasi gitu ya. Itu juga nggak bisa dipisahin ya. Ngerasa selalu harus gitu ya, harus selalu mungkin berprestasi gitu ya. Padahal kemampuan setiap orang, setiap individu itu bisa berbeda-beda ya, nggak bisa disamain. Takut gagal gitu ya, takut gagal dan bikin kecewa orang tua gitu ya. Bagi yang masih punya orang tua, takut nggak bisa bahagiain orang tua, dan juga mungkin bahagiain orang-orang di sekitar ya. Kadang juga mungkin tekanan sosial itu bisa berupa rasa insecure ya, insecure ngelihat pencapaian teman-teman yang sudah lebih dari dia gitu ya di media sosial gitu ya. Terus yang keempat bisa jadi karena hubungan gitu ya, hubungan bagi yang percintaan gitu ya, pernikahan gitu ya. Kita bingung jodoh kita nanti siapa dan lain sebagainya gitu ya. Yang poin kelima mungkin kesehatan mental ya. Itu juga masuk ke dalam list saya gitu ya, sharing saya pada malam ini. Kadang ngerasa cemas gitu ya, ngerasa stres mungkin atau depresi gitu ya, tapi takut cerita gitu ya. Karena kenapa? Karena mungkin bisa jadi dia takut dianggap lemah gitu ya, mungkin karena merasa nggak baik-baik aja gitu ya. Karena nggak semua orang itu bisa cerita kepada orang lain ya, gitu teman-teman.
Terus juga yang paling parahnya lagi bisa sampai kehilangan motivasi hidup sih. Gitu ya. Yang keenam adalah di sini identitas diri, gitu ya. Kadang-kadang tuh minim identitas gitu ya. Sebenarnya saya ini siapa gitu ya? Saya ini siapa gitu? Tujuan saya di hidup ini apa gitu ya? Tujuannya tuh apa gitu ya? Gitu ya. Makanya kita harus bisa menentukan sebenarnya tujuan kita tuh apa gitu ya. Tujuan hidup itu salah satu penting gitu. Salah satu hal yang paling penting, karena kalau kita udah nggak punya tujuan hidup, itu susah ya. Makanya kita harus menata diri kita, tujuan hidupnya mau kemana nih, alurnya mau kemana. Ya. Ngerasa nggak cukup baik gitu ya. Atau masih mencari jati diri di usia muda gitu ya, yang masih terbilang labil. Terus poin terakhir mungkin karena saya di dunia informatika, mungkin tekanan dunia digital juga masuk sih gitu ya. Terlalu FOMO itu juga masalah sih. Terlalu ikut-ikutan, orang mau apa kita harus ikut ke situ, orang kesini kita harus ini, kita nggak mau ketinggalan. Hati-hati gitu ya. Terus takut dikomentarin orang lain gitu ya. Takut dibully gitu ya, bukan hanya secara online gitu ya, bahkan bukan hanya secara offline, bahkan dibully secara online gitu ya. Terus juga mungkin kecanduan media sosial gitu ya. Tapi juga ngerasa kesepian gitu kalau nggak ada media sosial. Mungkin seperti itu. Itu sih 7 yang membuat usia muda itu sering merasa kayak khawatir berlebihan ya. Sebenarnya orang itu nggak akan pernah bisa melihat sesuatu itu akan terjadi kecuali banyak penyesalan ya yang ada. Karena hal buruk itu adalah hal yang paling tidak kita persiapkan sebenarnya. Dan hal baik itu, teman-teman ya, itu selalu datang dari persiapan yang mungkin hasilnya itu nggak bisa langsung kelihatan gitu, nggak bisa langsung kelihatan dalam waktu dekat ya. Mungkin kita persiapan sekarang, tapi mungkin kita 3 bulan lagi gagal, kita tahun pertama gagal, tahun kedua gagal, dan seterusnya gitu ya. Dan mungkin kamu akan sukses gitu ya. Kita akan sukses di 5 tahun yang akan datang gitu ya. Apa bedanya sukses 5 tahun sekarang sama sukses dari sekarang sama sukses dari 5 tahun yang akan datang? Jika endingnya sama-sama sukses gitu ya. Yang berbeda itu mungkin ketika kita nggak take action ya. Yang membedakan tuh kita nggak take action dan responsibility ya, tentang keharusan tertentu di usia sekarang. Kalau saya juga bisa tarik garis gitu ya, mungkin kita itu harus selalu menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita di usia sekarang gitu ya. Di masa muda gitu ya. Tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita di usia muda. Dan apa yang tidak boleh kita lakukan di usia sekarang gitu ya. Gitu ya. Misalkan hal ini baik, ini harus kita lakukan, ini yang tidak harus kita lakukan, seperti itu. Sebenarnya teman-teman, tujuan hidup itu bukan untuk happy sebenarnya. Kalau kita tujuan hidupnya untuk happy, mungkin kita
akan kalah sama orang-orang di luar sana yang tujuan hidupnya untuk tanggung jawab gitu ya. Tujuan hidup itu sebenarnya bukan hanya soal ketawa gitu ya, soal senyum, soal bahagia gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita itu bisa survive gitu ya, dan kita bisa tanggung jawab terhadap hidup kita, sebenarnya itu ya teman-teman. Kalau kita lihat ke belakang sebenarnya kita hanya akan timbul penyesalan. Kalau kita lihat ke depan kita hanya akan timbul kekhawatiran gitu ya. Tapi kalau kita lihat hari ini, mungkin kita bisa timbul, atau menyaksikan video ini kita akan timbul ketenangan gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. See you di next video. Bye.